Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jelong-jelong. Ada sebuah misi menuju ke sebuah kota, nggak begitu jauh dari pusat kota di Bandar Lampung. Kita mau menjemput seseorang. Nanti saya cerita di perjalanan kenapa beliau ini kita jemput. Ikuti perjalanan kita ya. Oke, saya mau cerita perjalanan saya hari ini. Hari ini saya mau menuju ke kota Metro. Di sana ada keponakan saya yang sudah belajar menjadi santri kurang lebih sekitar 4 tahun lebih, mau 5 tahun. Dan kebetulan di tahun ajaran ini dia minta pindah ke sekolah yang ada di Bandar Lampung. Sekolahnya pun masih bernuansa agama. Tapi yang saya mau cerita di sini, kenapa beliau kita pindahkan, ada satu alasan yang membuat dia pindah ke Bandar Lampung, tidak mau belajar di pondok tersebut adalah, salah satunya adalah ada sesuatu yang mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Di pondok itu, setelah kita belajar di madrasah selama 3 tahun untuk level SMA, saya bilang tadi dia sudah 4 tahun karena dia dari mulai SMP kelas 1 di sana. Ada masa pengabdian 1 tahun yang harus dijalani dan itu sifatnya wajib. Nah, kalau kita mau ngikut sekolah di pondok tersebut, berarti kita harus ngikutin aturan 3 tahun belajar di level madrasahnya, terus ikut pengabdian 1 tahun, dan itu dipilihkan dari pihak pondok, dan kita harus mengikuti pengabdian itu. Tidak boleh tidak, dengan kata lain, terbuang waktu 1 tahun untuk tetap belajar masih di dalam area kepengurusan pondok tersebut. Jadi karena beliau pengen kuliah lebih cepat, nggak mau buang-buang waktu 1 tahun ke depannya, dia minta pindah. Itu alasannya kenapa dia pindah. Pindahannya pun kita setujui dengan alasan dia mau kuliah. Sebenarnya bukan berarti keluar dari sana nggak bisa kuliah, bisa juga dong kuliah setelah kita keluar dari pondok tersebut. Tetapi pertimbangannya, pembelajaran yang ada di pondok tersebut mayoritas materinya adalah materi pelajaran agama. Sedangkan kalau kita mau ikut tes di sebuah perguruan tinggi negeri, ada beberapa materi pembelajaran yang mungkin tidak didalami di sekolah tersebut. Kalaupun mereka misalnya mau mengambil paket di bimbel tertentu, agak sedikit kesulitan karena mereka di sana belajarnya harus mondok. Ya, keluar dari pondok itu agak sulit, gak segampang yang dibayangkan. Kenapa saya cerita ini? Sebenarnya saya cerita ini bukan berarti saya mau bilang pondok itu jelek, enggak, sama sekali enggak. Jadi belajar di pondok juga perubahannya menuju ke arah yang lebih baik banyak. Tetapi pertimbangannya, kalau kita suatu saat memilih sekolah, kita harus pikirkan 3 tahun ke depan seperti apa. Jadi jangan sampai di tengah-tengah kita berpikir ulang tentang keputusan yang pernah kita ambil sebelumnya. Sebenarnya awalnya sudah tahu di pondok tersebut model pembelajarannya 3+1. Kalau saya bilang 3 tahun SMP, 3 tahun SMA plus 1 pengabdian. Cuman ternyata di tengah perjalanan punya pemikiran lain, punya pertimbangan lain, akhirnya harus pindah ke tempat yang lain gitu loh. Jadi buat teman-teman, buat kalian semua yang memang mau memilih sekolah yang tepat, pikirkan terlebih dahulu sebelum menjalani. Karena kalau seandainya kita pindah di tengah-tengah perjalanan, itu benar-benar membuang waktu, pikiran, tenaga, dan juga termasuk biaya ya. Tapi karena ini sifatnya, kalau saya bilang pilihannya tidak salah, jadi memang kita harus dukung ya, dengan alasan memang harus tetap mau belajar, harus tetap semangat belajar, dan kepindahannya pun alasannya pun tepat. Oke, itu saya cerita sedikit menuju ke perjalanan saya yang saat ini kita sudah nyampe wilayah Halim Bandar Lampung. Jadi kita sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan lah ya, sambil mengisi waktu 1 jam perjalanan nanti kita isi dengan hiburan. Kebetulan saya suka nyanyi, teman-teman. Kemarin ada beberapa yang bilang, teman-teman saya, kenapa dong nggak dimasukin vlog nyanyi-nyanyi di vlognya gitu. Saya
saya lagi mikir-mikir, nggak semua orang telinganya nyaman dengar suara saya gitu. Cuman kalau saya kalau nyanyi nggak peduli orang suka apa enggak, itu bodo amat, yang penting saya happy gitu. Dan saya buat ini pun bukan karena saya kepengen di apa-apa dan bilang apa-apa, yang penting saya happy aja gitu. Saya pengen menikmati perjalanan saya, ikuti perjalanan saya terus. Oke, sebelum saya membawakan sebuah lagu, saya mau cerita dikit soal selera musik saya. Sebenarnya saya punya selera musik yang banyak, nggak cuma satu gender. Tapi terkadang mau nyanyi itu tergantung suasana hati. Kalau hatinya lagi happy, saya sukanya musik yang rame-rame gitu. Terus kalau hatinya lagi mendung, saya juga bisa mendung loh. Saya sukanya yang slowly, yang meleleh gitu. Memang tergantung suasana hati. Iya. Jadi hari ini saya mau menyanyikan lagu yang judulnya Tatu. Sampai sekarang pun saya nggak tahu arti tatu itu apa. Apa sih tatu? Emboh katanya. Ih, cakep banget kebun karetnya. Nah, ya itu kan udah kelihatan. Nantilah pulangnya. Banyak loh anak. Senajan kowe ngilang, rapi so tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan, manis janjimu kuwi laraning ati. Senajan aku lara, ning sik kuat nyangga tatu sing ana dada. Kayak masuk ke hutan. Kayak di lorong kalau malu nggak mau. Ini ya apa? Hampir kena ya. Ih, bagus banget ya. Gitu. Nanti lagi bagus sambil ini kayak gini tuh. Lebih tenang aja. Keren banget nih arah ke metro perjalanannya. Kayak di Bista. Apa aku salah yen aku cerita, apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu pitenane. Apa aku salah yen aku kondo, apa anane ceritane tresno naliku mbiyen aku lan kowe. Jadi cerita lagu ini tuh menceritakan tentang seorang kekasih Kepada yang punya kenangan pada dengan ngarah ke jalan mantannya ya? dulu. Apa sih ya? Kalau misalnya Kira-kira gambarannya begitu. tapi sinyal Cakep banget loh pemandangannya. Jadi kayak terlalu kenapa sih ini orang banyak karena masih rimbun. Sama di dalam sana. Senajan aku loro ning sik kuat nyangga tatu sing ana ndada, perih rasane yen eleng kowe angel tambane. Ada bintang ya bang ya? Iya. Karena tadi kayak Wow, kayak mesin cakep. bumi gitu kan? Iya. Kering-kering gitu ya? Kayak di luar negeri. Kayak ala Jepang, Korea gitu ya? Apa aku salah yen aku cerita, apa anane wong sing ning sandingmu ben milu krungu pitenane.
Jadi kita tidak bisa menyelesaikan lagu. Tak ada sinyal di sini. Keren banget. Nanti kita pulangnya harus foto-foto Kak. Pulangnya. Nunggu ada Lydia. Kita sudah bawa ini kok. Ih, keren banget. Jadi, kenapa lagunya terhenti? Karena sinyalnya hilang. Kenapa kita pakai? banyak jalan-jalan. Iya, karena kita karaoke-nya pakai YouTube. Nggak ada sinyal. Berlanjut. Geli lu, pengen ketawa sih. Perjalanan macam apa ini? Tuh kan keren tuh dari sini ya Bang ya. Kayak kayak gitu jadinya kan. Nanti di sana tuh orang banyak foto ya Kak ya. Cerita Tresno Nali komien Udah tua ini. Kayaknya kita belum pernah lewat sini ya. Ih, bagus banget tahu nggak? Orang sepedahan tuh. Kita dah suasananya. Ini masih Lampung Selatan ya? Ini saya cerita sedikit nih. Selatan. Perjalanan menuju ke kota metro. Ini kita melewati daerah apa sih namanya ini? Karanganyar. Ternyata sepanjang perjalanannya Trikora di sebelah kanan dan kirinya itu di sepanjang jalannya banyak pohon karet. Kalau untuk spot foto bagus banget. Apalagi kalau kita foto di tengah-tengah nggak ada kendaraan yang lewat. Iya, pas Tapi fotonya pada kayak gitu. Lintasnya rame. Pada berhenti. Mungkin harus subuh. Pagi-pagi. Sekarang sudah rame. Pas jogging pagi itu tuh. Oke, demikian perjalanan kita hari ini. Kita sudah ketemu sama yang kita jemput, noni yang kita jemput. Itu ada di belakang. Si hello dulu Li. Nah, ini dia orangnya. Ini yang saya ceritakan tadi, dia mau pindah sekolah. Nanti kita berbagi informasi selanjutnya. Saya tutup perjalanan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.